Suku Kajang merupakan bagian dari suku Konjo di Sulawesi Selatan. Mereka menyebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bulukumba, seperti di Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bonto Bahari, dan Kecamatan Herlang. Secara geografis, suku Konjo berdiam di daerah pesisir dan pegunungan. Suku Konjo yang berdiam di pegunungan inilah yang disebut suku Kajang. Mereka membentuk komunitas adat di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dalam komunikasi sehari-hari, suku Kajang menggunakan bahasa Konjo, yaitu campuran bahasa Makassar dan Bugis. Dalam bahasa Konjo, Kajang artinya atap yang terbuat dari daun nipah, sebagaimana halnya atap rumah suku Kajang. Jika dianalisis, Kajang bermakna tempat bernaung dan berteduh, melindungi dan mengayomi. Masyarakat Kajang mayoritas beragama Islam. Yang berdomisili dalam wilayah Kajang Dalam, mengamalkan konsep sembayang tatapu, je netaluka, artinya solat yang tak putus-putus, dan wudhu yang tak pernah batal. Meski menganut Islam, namun tetap teguh melaksanakan kepercayaan adat yang disebut patuntung, yang diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Masyarakat Kajang yang berdomisili di kawasan Kajang Dalam, pantang menggunakan alat-alat teknologi. Berbeda bagi orang Kajang luar, mereka tetap menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya, serta menggunakan alat-alat teknologi. Salah satu ciri khas suku Kajang yang paling menonjol dengan berpakaian serba hitam. Komunitas adat masyarakat Kajang memiliki pedoman tuntunan adat yang disebut Pasangri Kajang, artinya pesan dari Kajang. Bagaimana kehidupan masyarakat Kajang yang berdiam di Desa Tanah Toa? Berikut penjelasannya. Suku Kajang berdiam di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya sekitar 200 km dari arah timur kota Makassar. Untuk sampai Desa Toa, kalian harus menelusuri jalan panjang yang sisi kiri dan kanannya adalah rumah penduduk dan perkebunan karet yang sangat luas. Desa Tanah Toa terbagi dua, Kajang luar dan Kajang dalam. Di Kajang dalam tak ada HP, televisi, atau alat teknologi apapun termasuk listrik. Sedangkan Kajang luar tak ada bedanya dengan kampung-kampung lainnya yang sudah dimasuki teknologi. Masyarakat Kajang menggunakan bahasa Konjo yang mirip bahasa Makassar dan Bugis. Banyak orang Kajang dalam yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan hanya mengenal bahasa Konjo karena tidak pernah ikut sekolah formal. Bukan semata karena alasan biaya sehingga jarang di antara mereka yang bersekolah, tetapi karena adat yang mengharuskan mereka untuk tetap tinggal di Tanah Toa. Meskipun demikian, saat ini sudah ada putra-putri Kajang pergi ke kota untuk melanjutkan sekolah sampai bangku kuliah di Makassar. Beberapa juga pergi merantau hingga ke Kalimantan. Dengan satu syarat, begitu pulang, sebelum melewati pintu gerbang kampung, mereka harus melepas alas kaki, melepas semua yang berbau teknologi, dan mengenakan kembali pakaian hitamnya. Hal yang sangat unik suku Kajang adalah pakaiannya yang serba hitam. Orang-orang yang mau berkunjung pun harus mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam. Menurut adat Kajang, warna hitam adalah lambang kesederhanaan, kebersamaan, dan kesetaraan. Dengan memakai warna hitam, seluruh penduduk kampung dianggap setara dan tak boleh diberi perlakuan yang berbeda. Pakaian hitam juga dimaksudkan agar pemakainya selalu mengingat kematian. Kain hitam bukan hasil pabrik, tetapi hasil tenunan warga Kajang sendiri. Perempuan Kajang harus pintar menenun agar dapat menyediakan sarung dan kain untuk pakaian orang-orang di rumahnya. Anak-anak perempuan sejak dini biasanya sudah diajari menenun. Perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di kolong rumah panggungnya demi menghasilkan selembar kain, sedangkan laki-laki menghabiskan waktunya untuk mencari penghidupan di kebun. Untuk selembar kain, penenun biasa menghabiskan waktu sepekan untuk menyelesaikannya. Itu jika penenun rutin duduk menekuni benang demi benang hingga menjadi selembar kain. Namun jika menenun dijadikan selingan karena harus bekerja di kebun, kain tenunan biasanya selesai sebulan, bahkan lebih. Bahan dasar dari kain hitam adalah benang putih yang diberi pewarna. Meskipun benang putih diolah di luar kampung, kapas yang digunakan adalah kapas dari produksi warga Kajang sendiri. Pewarna benangnya menggunakan pewarna alami berupa daun nila.
Benang putih itu direndam dengan daun nila yang telah disiram air panas. Proses perendaman biasanya sampai sehari semalam, setelah itu dikeringkan. Kain hasil tenunan kajang tidak luntur saat dicuci. Motifnya pun seragam dan sederhana. Hanya garis tipis vertikal berwarna yang membelah sarung. Garis yang berwarna putih disebut motif Ratu Putih. Jika biru berarti Ratu Gahuh dan Ratu Ejah untuk motif garis tipis merah. Ketiga motif ini adalah motif kuno warisan leluhur yang turun-temurun dilanjutkan dari generasi ke generasi. Dari hasil tenunan, itulah masyarakat Kajang berpakaian. Seragam berkain hitam sebagai tanda kekuatan, kesederhanaan, dan persatuan. Orang-orang yang baru pertama kali masuk ke wilayah Kajang akan kagum bercampur segan, bahkan mungkin agak takut karena nuansa hitamnya. Padahal warga Kajang sangat senang jika ada tamu, asalkan mematuhi adat yang berlaku. Tanah Toa artinya tanah tertua. Masyarakat Kajang meyakini daerah ini adalah daerah yang pertama kali Tuhan ciptakan di muka bumi. Bagi masyarakat Kajang, anak laki-laki memang harus pintar berkebun dan membuat rumah, sedangkan anak perempuan harus pintar menenun dan memasak. Pada usia 10 tahun, sudah sering membantu ayahnya di kebun, meskipun hanya sekadar membuang rumput dan mengumpulkannya di pematang sawah. Putra-putri Kajang memanggil Amang pada ayah, sedangkan untuk ibu dipanggilnya Anrong. Pokoknya kalau berkunjung ke desa Tanah Toa jangan sampai melewati batas. Jangan sampai ada tamu yang melanggar aturan. Di desa Tanah Toa kampung halaman suku Kajang, utamanya di wilayah Kajang Dalam, ada kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain, bahkan orang dalam pun tak boleh sembarang masuk ke sana. Bukan larangan kampung tetapi larangan adat. Ada 3 kawasan berdasarkan hutannya, yakni hutan keramat, hutan rakyat, dan hutan perbatasan. Kawasan terlarang adalah hutan keramat atau hutan Karamaka. Hutan Karamaka adalah hutan pusaka. Hutan ini sangat dilindungi, tak boleh beraktivitas di dalamnya kecuali ritual adat. Masyarakat Kajang meyakini hutan keramat ini adalah tempat manusia muncul pertama kali di bumi, lalu lenyap juga di hutan ini. Mereka juga meyakini bahwa di hutan Karamaka, arwah naik ke langit dan turun ke bumi. Sementara kalau hutan Laura atau hutan rakyat, masyarakat Kajang boleh menggarapnya, mengambil kayu sesuai kebutuhan, dan bisa ditempati bermain. Kemudian hutan perbatasan, meskipun bukan daerah terlarang, tetapi untuk pemanfaatan hutan harus seizin Amatoa sebagai pemimpin adat. Tidak boleh menggarap ataupun mengambil kayu di hutan perbatasan tanpa seizin Amatoa. Jika seluruh hutan di Indonesia diperlakukan seperti hutan di Kajang ini, pasti tidak akan ada bencana banjir dan tanah longsor. Meskipun di daerah lain ada larangan, terutama untuk jenis hutan lindung, namun banyak yang dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit, perumahan, hingga pertambangan. Suatu saat nanti, paru-paru dunia akan hilang jika hutan tak dijaga sejak sekarang. Akibatnya, banjir datang setiap saat dan longsor di mana-mana. Untung saja hutan di Kajang dijaga ketat oleh adat. Menurut adat sesuai dengan pasang Rikajang, yang berarti pesan di Kajang, orang yang ingin menebang sebatang kayu dalam hutan, terlebih dahulu harus menanam 2 pohon dan merawatnya hingga tumbuh sempurna. Jika bukan karena pesan adat itu, mungkin hutan di Kajang sudah habis dibabat habis. Pasang Rikajang bukan hanya aturan tentang hutan, tetapi juga tentang ketuhanan, bermasyarakat, dan bergaul. Ya, semua ada larangannya, tetapi setiap larangan selalu punya alasan, dan setiap alasan pasti untuk kebaikan bersama. Dalam pasang Rikajang terdapat pesan untuk berlaku adil. Jangan berlaku seperti orang membelah bambu. Orang yang membelah bambu biasanya belahan yang di bawah diinjak, belahan bambu yang di atas diangkat. Itu adalah perlakuan tak adil. Jadi bukan masalah adil atau tidaknya, akan tetapi pesan itu bermakna jangan berniat memiliki sesuatu yang berasal dari tetesan keringat orang lain. Perlu diketahui, membawa kamera harus dengan izin di pos yang terletak di pintu gerbang kampung. Untuk urusan foto ini, tidak semua tempat di desa Tanah Toa dapat diabadikan. Dahulu, para tamu tidak diizinkan membawa kamera, tetapi sekarang sudah diizinkan. Dengan catatan tidak semua kawasan bisa ditempati untuk berfoto.
Namun aturan ketat yang tidak ada tawar-menawar adalah semua warga Kajang dan pendatang wajib berpakaian hitam dan tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Di Desa Tanah Towa, masyarakat Kajang biasa menggelar pesta makan-makan di kawasan hutan adat yang disakralkan. Pesta adat ini biasa disebut Andangingi. Selain sebagai bentuk rasa syukur karena alam yang masih bersahabat, juga sebagai doa tolak bala agar terhindar dari bahaya. Saat ritual Andingingi dilaksanakan bisa diliput oleh media, namun harus mematuhi aturan agar ritual diterima dan alam tetap selamat. Aneka sajian makanan tergelar di bawah pohon, dan sebelum acara makan bersama, ada ritual yang harus dilakukan oleh pemangku adat. Saat ritual berlangsung, semua yang hadir tak boleh terlalu banyak bergerak, tak boleh bersuara, bahkan tak boleh meludah di sembarang tempat. Dapur orang Kajang terletak di bagian depan dan menghadap ke jalan utama. Itu pertanda kesederhanaan, memperlihatkan apa adanya. Rumah orang Kajang berjajar dari utara ke selatan. Semua rumah orang Kajang menghadap ke barat. Melawan arah terbitnya matahari, dipercayai akan membawa berkah bagi penghuni rumah. Begitu pula rumah adat Kajang tidak jauh beda dengan rumah Bugis dan Makassar, yang berbentuk rumah panggung dan atap yang berbentuk limas segitiga. Hanya saja rumah Kajang semua beratap rumbia dan berdinding papan dengan bentuk dan warna yang seragam. Rumah panggung Kajang terbagi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Pembagian 3 bagian rumah Kajang biasa digambarkan sebagai bentuk badan manusia yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Bagian atas disebut para. Bagian ini dianggap sebagai bagian suci karena dipakai sebagai tempat menyimpan bahan makanan yang telah dipanen. Para ini berfungsi sebagai loteng dan lumbung menyimpan hasil kebun. Selain itu, benda pusaka milik tuan rumah disimpan di bagian para ini. Bagian tengah disebut kalebala, tempat menetap, berkumpul, menerima tamu, dan beristirahat. Sementara itu, bagian bawah rumah disebut siring. Bagian ini adalah kolong rumah yang biasanya ditempati orang menenun kain, sekaligus tempat menyimpan alat-alat pertanian. Rumah kayu orang Kajang tidak menggunakan paku dan bahan hasil teknologi. Tiang dan pasak saling terikat dan berdiri kukuh tanpa harus menggunakan paku. Warga Kajang berpantang menggunakan paku atau hasil teknologi lainnya. Rumah Kajang terbuat dari kayu, bukan semata karena rumah beton menggunakan semen dan besi yang merupakan produk teknologi, tetapi juga karena rumah beton dianggap tidak ramah alam. Warga Kajang menilai untuk membangun rumah beton menggunakan batu bata. Pembuatan batu bata menggunakan tanah liat dan melalui proses pembakaran yang membutuhkan banyak kayu. Bisa dibayangkan jika hutan dikorbankan demi membuat batu bata, pengambilan tanah liat juga akan merusak permukaan tanah. Orang Kajang berpantang menggunakan rumah beton, selain karena menggunakan teknologi, juga karena batu bata terbuat dari tanah. Rumah dari batu bata sama halnya dengan kuburan karena terbuat dari tanah. Orang-orang yang tinggal di rumah beton sudah dianggap mati dan terkubur. Wah, setiap larangan selalu ada pesan di baliknya. Oleh karena itu, orang Kajang tak berani melanggar petuah leluhurnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasangri Kajang. Petuah dalam Pasangri Kajang menyebutkan, jika pohon kayu di hutan selalu ditebang, akan mengurangi hujan, meniadakan mata air. Hutanlah yang membawa hujan, akarnya menampung dan membesarkan mata air, sedangkan daunnya yang menarik hujan. Di Kajang, tak ada kendaraan yang melintas. Kendaraan satu-satunya hanyalah dengan berkuda. Tentang adat Kajang, yang berupa ritual saat ada warga yang kehilangan barang berharga. Kasus kehilangan tidak ditangani polisi, tetapi ditangani pemimpin adat. Penangkapan pencuri pun tak biasa, bukan dengan mencari, mengejar, lalu menginterogasi, melainkan dengan ritual tunu panroli dan ritual tunu pasau. Tunu panroli dilakukan dengan cara membakar linggis hingga membara, lalu satu persatu warga didatangkan untuk memegang linggis panas tersebut.
Warga yang tidak bersalah tidak akan merasakan panas sedikit pun. Sebaliknya, tangan sang pencuri akan melepuh saat memegang linggis panas tersebut. Sedangkan ritual tunu pasau dilakukan jika pencuri tak ada di acara ritual tunupan roli, atau bahkan melarikan diri dan bersembunyi. Dalam proses tunu pasau ini, Amatoa selaku pemimpin adat akan membakar kemenyan dan membacakan doti atau mantra yang akan membuat pencuri meninggal dengan penyakit tak wajar di tempat persembunyiannya. Berat sekali hukuman untuk seorang pencuri ya. Ibaratnya, itu hukuman mati. Hukuman itu termuat dalam pasang Rikajang yang menyebutkan, jangan berniat memiliki sesuatu yang berasal dari tetesan keringat orang lain. Amatoa adalah simbol pemersatu sekaligus sebagai tempat berlindung bagi komunitas Kajang. Beberapa yang pernah menjabat sebagai Amatoa diantaranya, Bohe Pairing, Bohe Tomi, Bohe Bilang, Puto Badu Amabuta, Puto Pedo, Puto Tabo, Puto Pali, Puto Sampo, Puto Soba, Puto Sembang, Puto Cacong, Puto Nyonyok, dan Puto Palasa yang mulai menjabat Amatoa sejak tahun 2005 sampai sekarang. Peralihan dari Puto Nyonyok ke Puto Palasa sempat mengalami konflik, di mana pada waktu itu ada dua calon yaitu Puto Palasa yang juga putra dari Puto Nyonyok dan yang kedua yaitu Puto Bekong. Konflik pemilihan Amatoa sempat berlangsung lama, bahkan hampir terjadi konflik horizontal. Karena kedua calon masing-masing mempunyai pendukung yang kuat, sawah kebesaran Amatoa di Kabibing sebagai sawah Pangareang menjadi rebutan. Kadangkala pihak yang satu membajak, pihak yang satu tanami, begitulah seterusnya terjadi selama kurang lebih 3 tahun. Namun pada akhirnya yang terpilih adalah Puto Palasa. Jabatan Amatoa adalah jabatan seumur hidup, dan apabila meninggal dunia akan digantikan oleh seorang Puto yang berasal dari orang yang bersih, layaknya bulan purnama. Sebelum Amatoa meninggal, ia berpesan kepada segenap pemangku adat, jika suatu ketika saya meninggal dunia, supaya digantikan oleh seseorang yang namanya masih dirahasiakan. Ketika Amatoa meninggal, maka sejak itu ditunjuklah Amalolo atau pelaksana tugas, sesuai amanat dari Amatoa sebelum meninggal. Sebelum resmi menjabat Amatoa, maka seorang Amalolo harus melalui beberapa tahapan, yaitu setelah mengalami masa percobaan dan bimbingan tentang pasang, silsilah, adat dan kepercayaan selama 3 tahun. Setelah mengalami masa percobaan selama 3 tahun dan dianggap telah memenuhi syarat, maka sidang memutuskan untuk menjadwalkan pelantikan Amatoa. Pada saat pelantikan Amatoa, seluruh pemangku adat diundang, laki-laki berpakaian hitam dan menggunakan pasapu, dan untuk perempuan berpakaian baju bodo hitam. Sebelum pengukuhan, hari pertama menyembelih kerbau, kemudian digantungkan keliling barung-barung untuk dibagikan kepada tamu yang hadir. Pada hari kedua, Amalolo duduk bersama seluruh pemangku adat, membahas tentang pasang Rikajang, dan pada malam harinya sekitar 40 orang duduk bersila dalam barung-barung, melakukan tafakur 1 malam tanpa ada suara sedikit pun. Ketika pengukuhan dilaksanakan pada esok sore harinya, seorang guru patuntung mengucapkan mantra. Kemudian Amalolo berdiri bersama 40 orang pemangku adat menuju lapangan, sambil menunggu tengah malam. Hadirin duduk bersila untuk mendengarkan suara. Apabila suara yang ditunggu telah terdengar, ayam hitam yang telah lama dipelihara Amalolo dilepaskan, dan apabila ayam tersebut bertengger pada bahu Amalolo, maka resmilah Amalolo menjadi Amatoa. Beberapa kesenian suku Kajang, antara lain, tarian Pabite Pasapu. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan atau untuk menjemput tamu adat. Tarian ini juga mengandung pesan simbolik tentang akibat yang diterima jika masyarakat mempraktikkan sabung ayam. Ada juga semacam pantun yang disebut basing Kajang. Pantun ini dimainkan oleh 4 orang, 2 pria memainkan suling basing dan 2 wanita sebagai penyanyi. Pantun basing Kajang awalnya dimainkan untuk mengiringi nyanyian ratapan keluarga yang ditinggalkan. Namun seiring waktu, basing Kajang juga dimainkan dalam upacara adat, menyambut tamu dan acara seni budaya tingkat nasional. Ayo ke Kajang. Masyarakat Kajang dikenal ramah kepada siapapun. Bahkan Amatoa Kajang menganggap cucunya sendiri kepada siapapun yang menginjakkan kaki di tanah Toa.
Komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba adalah salah satu destinasi budaya yang sangat menarik. Komunitas ini dikenal dengan kearifan lokalnya yang tetap bertahan di tengah modernisasi. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum berkunjung. Masyarakat Kajang menganut filosofi Pasangri Kajang yang menekankan harmoni dengan alam, kesederhanaan, dan kehidupan berkelanjutan. Warga Kajang Dalam, Tanah Toa, mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan kesetaraan. Sebagai tamu, Anda disarankan untuk menyesuaikan diri dengan pakaian sederhana. Terdapat aturan adat yang wajib dihormati, seperti larangan membawa barang elektronik atau memotret tanpa izin di wilayah Kajang Dalam. Rumah-rumah adat di Kajang dibangun menghadap ke arah barat sesuai dengan nilai spiritual masyarakat setempat. Sebelum memasuki wilayah Kajang Dalam, pengunjung harus melapor kepada pemangku adat. Jika Anda tertarik, kapan rencana kunjungannya? Bila Anda siap berkunjung ke komunitas adat Kajang, berikut beberapa langkah yang bisa membantu perjalanan Anda. Kenakan pakaian yang sopan dan berwarna gelap atau hitam untuk menghormati adat setempat. Komunitas adat Kajang berada di Kecamatan Kajang, sekitar 56 km dari kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum menuju Desa Tanah Toa. Bawa makanan ringan dan air secukupnya karena fasilitas di dalam kawasan Kajang Dalam sangat terbatas. Jangan lupa untuk memahami dan menghormati aturan adat, seperti larangan mengambil foto atau video tanpa izin. Setelah tiba, Anda akan diminta untuk melapor dan mengikuti prosedur masuk ke kawasan adat. Berinteraksi dengan penduduk lokal, dengarkan cerita dan filosofi hidup mereka yang kaya akan nilai spiritual dan tradisi. Nikmati lingkungan alami yang asri karena masyarakat Kajang menjaga kelestarian hutan adat mereka. Pelajari kehidupan sehari-hari mereka, seperti bertani atau membuat kerajinan tradisional. Semoga perjalanan Anda menjadi pengalaman yang penuh makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.